closing, Anda pasti beda kok, cara handlingnya itu beda. Anda butuh case ini harus closing, itu beda. Dengan Anda dari awal udah punya pikiran, ya wes lah follow up lagi, itu beda. Ya. Sedangkan orang beli itu butuh emosi yang dimainkan. Kalau hari ini prospekmu udah benar, presentasimu udah benar, handlingmu udah benar, nggak kamu ambil, percuma. Besok kembali nol lagi. Ya dia kan nggak mungkin mikirin pro terus, ya kan? Ketemu perusahaannya dia, ketemu kliennya dia, hilang lagi. Jadi memang closing itu harus 1-2 kali, harus tuntas semua, nggak boleh nggak. Ya, perhatian itu lokasi dan jamnya. Kenapa kok butuh jam? Memangnya bisa closing langsung setengah jam? Ya minimal 2-3 jam baru bisa closing langsung. Berarti, jadi nggak boleh sembarangan. Misalkan dia udah ngomong, saya jam 4 ada meeting loh, sama lu jam 3 ya, ya jangan dimaui. Mending next aja dulu, mungkin besok. Ya mungkin lebih mundur tapi waktu dan lokasinya benar. Itu berarti. Ya, kemudian penampilan mesti diperhatikan. Kemudian yang nggak kelihatan tapi perlu diperhatiin lagi, Anda mesti fact finding di depan. Ya, perhatiin tipe dia apa. Tipenya serius apa tipe guyonan. Anda nggak bisa jadi tipe Anda terus. Itu kan tipemu. Anda harus menyamakan tipemu dengan tipe dia. Kalau dia nggak suka guyon, iya com, jangan guyonan terus. Nggak lucu bagi dia. Lu agent nggak profesional. Sebaliknya dia senang guyonan, Anda jangan sok serius. Ya kayak ini kan tipe serius. Ketemu sama nasabah suka guyonan, nggak nyaman. Kenapa? Kok serius terus gitu loh? Anda mesti guyonan. Jadi gunakan 1-2 menit untuk langsung kenal. Oh ini tipe apa? Ya Anda harus bisa nyocokin lah. Itu yang simpelnya. Ya. Nah, waktu Anda presentasi prudensial harus tepat. Anda mau pakai yang mana? Anda kan udah tahu dulu. Teman-teman Anda kalau mau prospek orang, nggak boleh loh nggak tahu siapa dia. Anda harus tahu loh. Paling nggak kerjanya apa, bisnisnya. Anda harus tahu kenapa? Karena Anda waktu present, Anda harus sudah siapin dulu duitnya ini berapa. Jangan mikirnya waktu di sana. Jadi udah harus tahu dulu. Otomatis Anda mau ngomong yang mana ya Anda harus tahu dulu. Ya, nggak sembarangan gitu. Sampai sana baru mikir. Seperti itu. Nah, itu yang agent udah expert. Gimana agent yang expert? Anda pasti laptop juga nggak punya. Punya pun juga nggak mungkin dipakai. Nggak bisa bikin SKS, betul nggak? Nah, sekarang clue-nya untuk agent baru gini. Jangan tunggu pinter baru Anda berani turun. Itu dia bos. Ya, ingat omongan saya. Jangan tunggu pinter baru Anda berani. Itu salah. Selama Anda sudah bisa presentasi, berani nggak turun. Oke? Nah, Pak nanti kalau ditanyain gimana? Kamu bilang dari awal kan tujuanmu ini cuma mau cerita. Lu ntar kalau dia tanya gimana? Masa nggak saya jawab? Gampang ngelesnya. Wah, kamu luar biasa loh. Baru 2 tahun ini pertanyaan kayak gini. Tak kamu dulu ya. Nah, kayak gitu terus saya. Nanti ya, saya yakin nggak mungkin dia tanya kamu nggak bisa jawab semua kok. Mungkin beberapa bisa, bener nggak? Tapi begitu ada yang nggak bisa, loh kok kamu jawab sih? Wah, lu luar biasa loh. Pertanyaan kayak lu ini baru sekali ini tak temui. Tak tamu dulu lagi gitu. 5 kali ketemu orang ya pasti sama itu lagi, bener nggak? Nggak mungkin beda gitu. Tapi di awal beranilah seperti itu. Wih, pertanyaanmu hebat loh. Nggak ada orang tanya kayak lu loh. Kamu lagi. Pulang nanti tanya sama leader. Nah, teman-teman yang agent baru, selesai Anda cerita, Anda nggak boleh pulang kalau nggak berhasil terima data. Bikin 1 goal. Kalau nggak terima data, nggak pulang. Ya, oleh sebab itu sasarannya mesti tepat. Kalau dia punya duit, dia bisa diajak omong, harus bisa dapat data. Ya, tapi kalau nggak seperti itu syaratnya, ya habis pulang, next saja cari yang lain. Oke? Habis terima data, agent baru punya kebiasaan, saking senengnya lupa appointment lagi. Nah, yang benar habis terima data, langsung appointment. Ya, yang paling bagus ya appointmentnya, mungkin di hari yang sama juga bagus. Oke Pak, tak buatin dulu ya, nanti saya kembali lagi. Itu yang harus dilakukan. Dan ingat, appointment yang kedua ini yang harus diperhatiin, lokasi dan waktunya lagi. Jangan sembarangan. Misalkan gini, Anda mau buat proposal nih. Oke Pak, nanti ketemu di mana? Ya wes, nanti ketemu di Excelso ya. Percuma, nggak akan closing. Nanti ya. Kenapa? Ujung-ujungnya paling banter ya. Yang bikin saya nggak bisa closing. Dia ngomong gini, ya wes Wid, aku tak mau ambil ujung closing. Loh, ya apa? Mau sok dihapus? Nggak bisa. Makanya kalau saya tahu dia merit, tempat yang paling enak untuk nunjukin proposal itu di rumah. Karena nggak mungkin alasan tak tanya bujuku sih, bujune di omah kok gitu. Nanti ya. Nah, saya kasih teknik closing yang terakhir sebelum saya tutup. Teman-teman, kalau Anda udah buat proposal, ini nggak mungkin nggak closing loh, serius. Kalau nggak closing kebangetan kamu. Coba main logika sekarang. Kalau Bapak ini dari awal nggak tertarik sama sekali dengan Prudential, pasti nggak nabung.
Masa mau ngasih nama lengkap, tanggal lahir, status merokok apa enggak, sak bojone, sak anak tiga. Lah ngapain, bener nggak? Kan ngangguran deh. Kalau dia nggak suka sama kamu, justru dia nggak berharap kamu kembali, bener nggak? Ngapain dia kasih data lengkap? Betul? So kita mesti brainwash otak kita loh. Kalau orang ini udah mau kasih, pasti closing. Kalau nggak closing, mungkin saya nggak sensi dalam arti gini loh. Mungkin pas datang timing nggak tepat loh. Yang istri lagi ngomong-ngomong sama anak, yang suami habis ngomong kebun binatang ditutup. Wah ini kan timing nggak tepat. Masa mau diajar closing? Nggak mungkin. Lebih baik masukin ke buku, bilang aja, wah iyo proposal itu ketinggalan, besok saya tak kesini lagi. Itu lebih baik. Karena orang lagi sumpah, Anda tunjukin ujung-ujungnya apa nih? Ya SPP, kalau tak kabar ya, yang mesti agak urusan, mati, mau follow up lagi susah. Jadi kalau proposal udah keluar, Anda harus yakin ini tuntas tadi. Enggak boleh enggak. Oke, saya ajarin. Orang sering presentasi bagus, makanya dapat data, betul nggak? Tapi bawa proposal mesti pulang, bener nggak? Nggak pernah closing. Why? Karena Anda cara jelasinnya nggak sama seperti Anda presentasi. Itu loh masalahnya. Jadi baca quotation itu juga penting. Ya, Anda harus bayangkan kalau baca quotation itu sama seperti Anda presentasi rekening A, rekening B. Harus ada unsur rekening A-nya dan ada rekening B-nya. A itu sebenarnya menggambarkan tentang apa sih? Orang nabung, ya habis duitnya balik seperti nabung, kan gitu kan? Makanya saya dari tadi udah jelasin loh ke Anda. Nabung 1 juta, 1 tahun 12, 10 kali, 120, kembali sekian. Itu rekening A. Nah, rekening B, Anda mesti jelasin sama kayak Anda jelas rekening B-nya, isi proposal sama kayak rekening B. Kan dari sisi dulu kan? Makanya Anda ngomong, mulai bulan keempat sampai usia 65. Nah, urutannya kayak gitu. Ya teman-teman, begitu Anda selesai bicara, Anda harus langsung berani. Bisa bikin nggak KTP sama kartu kredit? Kalau non medical. Kalau medical, masuk aja dia medical. Kalau sampai dia enggak, misalkan ngomong gini yang paling sering, CBB, tak pikir sih lagi. Sering kan kayak gitu ya? Itu paling favorit. Ya. Nah, Anda mesti bilang gini, Pak, nggak apa-apa, Bapak mau mikirin itu benar. Tapi mumpung ada WIB di sini, coba dilihat yang mau ditanyain yang mana. Saya juga yakin orang itu pasti bilang, enggak kok, saya sebenarnya sudah ngerti. Pasti jawabannya kayak gitu. Nah, kita harus sensi gitu loh. Sensinya apa? Orang ini mau ngasih data kan minat. Pasti keluarin beneran, kok nggak jadi ya? Kira-kira kenapa? Nah, kita tanya aja. Pak, sorry ya sebelumnya saya mau tanya. Bapak secara produk udah bener-bener ngerti enggak Pak? Sarah pasti jawabnya ngerti. Kalau nggak ngerti kan tinggal jawab. Ngerti. Pak, menurut Bapak ini bener-bener bagus enggak? Dia juga bilang bagus. Nah, terus saya langsung bilang gini biasanya, Pak, kalau Bapak udah ngerti, Bapak juga bilang bagus, harusnya Bapak ambil. Kalau Bapak memang nggak mau ambil sekarang, mungkin uang segini masih ganggu, ya jangan ikut segini. Prinsip saya Pak, orang harus punya, nggak boleh tunda. Saya selalu bilang gitu, saya berani push ngomong kayak gitu. Yang penting punya dulu Pak, walaupun kecil, yang penting punya dulu. Pak, kalau kira-kira tak aturin sekian, mau nggak? Ada tiba-tiba berapa? Misalkan tadi 3 juta. Kalau saya aturin 2,5 juta gimana? Sini aja turunin sedikit dulu. Jangan langsung gini habis 3 juta. Pak, kalau tak aturin 300 siapa? Ini. Turun dikit dulu, ya. Lihat, Anda kalau ikutin cara saya persis ya, kejadiannya juga mesti persis kok. Nanti lihat, kejadian gini. Pak, kalau 2,5 juta gimana? Dia pasti bilang, waduh, gampang lah Bibi, nanti tak kabari. Jawabannya pasti gitu. Oke, kok saya cuek aja dengan jawaban itu. Kok kalau memang 2,5 masih ganggu, kalau 2/4 gimana? Wis gini loh Bibi, aku pasti melok kok. Cuma nanti tak kabarin lah. Loh kok prinsipnya Bibi, kok mesti punya. Walaupun sedikit, mesti punya. Ingat ya, bukan engkel-engkelan loh. Mimik dan intonasimu itu menentukan. Ngerti ya? Dengan mimik yang tetap baik, dengan intonasi yang tetap terjaga, itu menunjukkan Anda rendah, bukan engkel-engkelan. Ngerti ya? Anda lihat dari tadi intonasi saya ini apa ngepush nasabah? Enggak loh. Saya kasih dia pengertian. Saya bilang, kok mesti punya. Walaupun sedikit, harus punya kok, nggak boleh ditunda. Besok ada rezeki, kok bisa nambah lagi. Yang penting kok mesti punya. Kok kalau 2 juta kayak apa? Mulai muncul, nggak bisa Bibi, lu tahu nggak? Ini gini. Wah ya lumayan kok ya. Tapi mesti punya ya kok, sampai ditunda. Kayak 1,5 ya Bang.
Di akhir cerita dia pasti bilang, terus ini lah mini sih, pasti gitu. Karena dia juga pegel, diturun-turunin terus. Mini sih, pasti gitu. Gitu, hindari engkel-engkelan ya. Ibu ini benar loh ngomong engkel-engkelan. Kenapa? Agent yang salah, jadi kondisi engkel-engkelan. Yang benar, nggak engkel-engkelan. Ya, ujung akhirnya pasti ya gini lah kok. Karena tadi lagi di 1,5 ya, minimnya 1 juta lah kok. Duit kecil lah kok. 1 hari cuma 30.000, nggak ada artinya. Tapi yang penting, kok mesti punya. Saya mesti bilang gitu. Pokoknya mesti punya. Besok ada rezeki, kok bisa nambah lagi. Mungkin Anda bisa selingi dengan beberapa cerita. Wipi dulu agent baru kok, punya teman baik. Ya gitu, Wipi ngomong kayak gini, dia malah ngomong kayak gini. Wah, kalau ini dosok-dosok ini sebenarnya nggak melok. Wah, sejak itu saya sungkan tuh. Saya nggak mau ngebus orang. Ini cerita fiktif padahal nggak benar. Tapi koyok sungguhan gitu ya. Saya bilang sama dia, akhirnya saya nggak ngebus kok. 6 bulan kemudian dia cari saya sendiri. Ya wes melono sekarang. Ya sudah, saya ajuin. 2 minggu kemudian dia kena DP plus tipes. 10 hari, 10 juta buat tagihannya. Dalam hati saya loh ya. Coba waktu itu mau langsung ikut, klaimnya bisa dibayar. Tapi karena baru ikut 2 minggu, nggak bisa dibayar. Memang 10 juta bukan duit gede. Tapi kalau kita bisa maksimalin fungsinya Prudential kan lumayan. Makanya kok mesti harus punya hari ini. Nggak boleh tunda. Teman-teman, masa mau rendah kayak gini nasabah kamu? Nggak mungkin. Apalagi wajah kayak saya ini, nggak mungkin. Ya, bukan masalah kerennya lah, teman-teman. Intonasi menentukan, ya. Intonasi itu menentukan. Jadi Anda harus atur nadanya. Jujur aja, saya ngomong kayak gini dari tadi nyontoh Edi Tyson. Dulu dia kalau teko sama orang, wih, saya dengar nada gawat cek manis sih mulut ini, untuk apa? Ya, ternyata luar biasa gitu ya. Ternyata saya dia. Jadi kalau bikin appointment pun juga nyontoh Edi Tyson. Oh iya sih, iya nih. Oh iya, oh kok gini tuh caranya? Ya. Saya pelajari terus. Jadilah saya seperti dia. Dulu sampai istri saya pertama komplain, ya tahun-tahun awal jadi agent, istri saya komplain. Wah, aku kok kawin ke Edi Tyson. Wah, bukan belum. Ya kan ngomongin semua jadi sama. Nah ini untung sudah buka CS sendiri, jadi lama-lama udah beda dari dewi. Dulu saya persis sekali loh, ngomong persis, semua persis. Ya, nah itu teman-teman. Jadi sekali lagi, Anda yang agent baru pun harus punya seperti itu. Intonasi, penampilan, keyakinan, confidence bahwa harus closing itu harus ada dulu. Dan kalau Anda sudah punya uang, ingat ya, boros pangkal kaya. Harus beli laptop, karena itu menentukan bisa closing cepat atau enggak. Ya, emosi harus terjaga. Kalau dia udah oke, jangan pulang. Harus beres hari itu juga. Ya, SPAJ, form-form semua harus lengkap. Ya, nggak laku hemat pangkal kaya. Di Prudential harus boros pangkal kaya. Punya duit, beli baju yang bagus. Punya duit, beli sepatu yang bagus. Jangan sampai, ya silakan masuk. Wih, kos kaki mau ambil 5 ribu. Aduh. Bener ya? Mungkin yang naik sepeda motor, tolong pengertian. Ini serius loh ya. Ini masalah non teknis ya. Saya ajarin Anda. Supaya Anda ya, siapa tahu nggak ada yang pernah negur Anda pakai jaket, Anda kan pasti jaketmu itu nampung asap terus ya. Jangan sampai dibawa masuk ke rumah orang loh teman-teman. Tinggal di rumah, tinggal di sepeda motor, nggak mungkin hilang pun beli lagi nggak apa-apa. Daripada Anda masuk pakai jaket, pasti wah nggak enak. Tipe orang tuh macam-macam loh. Ada orang yang sangat sensitif dengan penciuman, dia langsung nggak nyaman, ya nggak mungkin mau sama Anda lagi. Jadi perhatiin, serius. Ya baju pun juga sama, ya. Yang habis rokok banyak gini, mau ketemu orang, ya mungkin harus pulang dulu. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Saya kalau mau ketemu orang prospek beneran, nggak mungkin ngerokok sehari, mungkin bisa-bisa gitu. Kenapa? Karena nggak nyaman pasti baunya. Saya pun perokok, nggak suka dengan bau perokok. Ya, jadi itu masalah non teknis yang harus Anda perhatiin. Oke, ada pertanyaan satu? Ya, apa? Ditawarin oleh insuran karena menurut dia insulin itu belum perlu kalau dia belum umur 45. Sekarang umurnya? Dia sekarang masih umur 42. Terus kalau misalkan dia sudah bikin janji sama saya, tapi begitu bikin janji ada tetangganya meninggal, ada itu jadi banyak yang tercancel. Mudah-mudahan insya Allah besok sore. Alamatnya di mana, Bu? Enggak, itu langsung di belakang, langsung cepat-cepat pulang dulu kok. Langsung sekarang. Tidak paling belakang itu langsung pulang kita.
ada payer sama spose. Orangnya usia 43 sama 41. Kalau semisal kata bapak yang terbagus tidak pakai spose, apakah nanti tidak ada pertanyaan ke orangnya? Tadi yang kamu tawarkan ada spose-nya atau ada payernya. Kok sekarang kamu bikinkan saya tanpa itu? Apa tidak ada pertanyaan itu? Kalau pengusahanya kelas gede kayak tadi itu, nggak apa-apa lah kasih spose, kan nilainya tetap worth it. Maksud saya, gara-gara ada spose, CCP-nya pun kan juga tetap besar, nggak sampai habis gitu. Kalau ini kan sayang, 200 kan nggak besar, gara-gara bayar kan harusnya bisa lebih gede. Itu yang pertama. Yang kedua, tips saya, ada kan belum prospek dia beneran kan, belum bawa proposal kan. Nah, hati-hati jangan ngomongin nilai turunnya terlalu panjang. Kenapa? Karena dia orang emas. Emas itu paling susah, hati-hati begitu kamu nyenggol investasi langsung nggak laku malah. Anda harus fokus ke proteksi terus guys. Yang benar. Karena emasnya didiemin aja udah gede, nggak butuh di situ. Ya, benar. Kamu harus main fokus sama parent layer. Itu justru yang menarik di orang emas. Ya, jadi begitu satu musibah semua diisi. Itu benar. Yang fokuskan di sisi B-nya dia harus besar, harus besar. Ya. Nanti kalau dia mungkin ya, planning saya ya, yang bakalan terjadi, dia bakalan nengek kamu gini loh. 10 tahun dari segini nggak ada artinya, karena dia nilai rupiahnya. Kan kalau emas lebih besar, kamu harus siap-siap dengan jawaban ikut asuransi itu sebenarnya untuk short term, bukan long term. Ya benar. Jadi yang benar memang untuk short term, bukan long term. Karena ada inflasi. Jadi 3 tahun lagi ya, bapak pasti nambah lagi memang. Jadi harus pede, suruh dia closing lagi malah. 3 tahun nggak ada kejadian mesti nambah lagi pak. Memang sudah nggak ada artinya. Kamu harus mengiyai, jangan ngeyel. Hati-hati. Orang emas itu punya PD, punya kepercayaan diri paling gede tentang investasi. Karena dia ngerasain sendiri kan. Emas naiknya jadi berapa? Diem aja jadi berapa gitu. Jadi memang kalau mau closing orang itu ya harus yang short term terus. Ya. Dan yang paling penting kalau orang kayak gini ya, Anda ngasih contohnya mulai spesialis banget. Emas itu paling susah sebenarnya. Ya. Anda harus relationnya kuat banget sama dia. Jadi unsur sungkannya itu gede baru bisa closing. Orang emas setahu saya itu punya ego paling pede. Karena dia megang barang, dia nikmati benar. Tiap tahun dia jadi berapa itu dia. Ya, jadi fokus ke proteksi, jaga relation yang baik, pasti closing. Bisa kok, bisa dulu. Agent saya ada yang closing emas kemarin. Ada. Cuma dia memang bondo relationnya yang gede. Bondo relationnya yang gede. Dan proteksinya dia main, dia butuh miliaran. Karena sebenarnya mau miliaran loh. Kalau nggak miliaran nggak bagus loh. Coba bikin dulu dari kantor minimal bikin 5M. Nanti dapat berapa proteksinya. Harus berani. Walaupun kelihatan preminya, wih 40 juta per bulan, nggak apa-apa itu duit kecil buat orang emas. Ngerti ya? Jangan nawarinnya 500 juta loh, diguyu nggak mau dia. Cuma emas berapa kilo ya? Mau rencana tawarin berapa? Kekecilan, mesti diambil dulu. Kekecilan, toko emas kok kamu tawarin 5 juta. Kekecilan, kasihan gede sekali. Nanti nawar kan closingnya bisa 12 juta kan 10 juta. 5 juta dia bukan mau nawar, males melok bos. Buat apa segini ngerepotin toh? Dia tiap bulan 5 juta. Ada apa-apa cuma segini. Malah nggak tertarik. Ya, harus berani ngomong, harus ngomong case gede. Coba bikin 5M. Kalau dia nanti kaget, kamu justru harus lebih kaget. Loh, kok kamu minta kira loh? Lu segini, waduh kok les segitu bukan kelas lu lah, gedein dulu. Kok kelasnya segini kok 5M baru ada ini. Teman-teman kalau kita mau closing orang, jangan pakai standar kepalamu, tapi pakai standar kepala calon nasabahmu. Itu yang benar. Nanti ya, contoh nih, tadi yang saya tanya, butuh duit, butuh. Tadi tak suruh ngecek polis, dilihat sisinya udah 200 juta. Nah, bagi dia kan pasti udah gede kan 200 juta, bener kan? Iya kan? Bagi orang itu pasti kecil teman-teman. Pokoknya Anda kelihatan berapapun di polis orang, itu anggapan kecil semua. Bagi dia, gitu. Jadi kamu kayak ngomongmu ya harus anggap kecil. Masa 200 juta tuh, nggak kerosok. Gitu ya, Anda harus bisa storytelling dengan pintar. Misalkan sekali ke Singapura aja berapa? Kamarnya berapa? Masa berangkat sendiri ya? Mesti ada yang dampingi. Masa 2 hari? Kalau seminggu? Belum sampai di Surabaya, mesti treatment, mesti beli obat, mesti beli vitamin. Kalau cuma 500 juta toh, nggak cukup. Koko minimal mesti 5M lah gue jaga. Itu loh level lu. Nah, berani nggak ada ngomong kayak gitu?
Nanti ya, memang harus kayak gitu teman-teman. Habis ngomong gede, dia nawar pun dia tetap gede gitu loh. Kalau Anda cuma beraninya kecil-kecil toh, ya dapatnya kecil-kecil terus. Ngerti ya? Orang udah suka sama Anda makanya ikutnya, ya wis lah, ikutin 2 juta, ya wis lah 1 juta. Anda mesti berani ngomong agak besar, baru closing bigis. Ya, ibaratnya gini loh, sudah ada satu kesempatan, itu harus dimaksimalin. Ya, jangan closingnya cuma segini toh, sayang. Ngerti ya? Manfaatnya yang besar, apalagi itu untuk emas. Jangan ngomong kecil. Ya? Oke. Ya, Tentang rekrut, kenapa? tips-tipsnya. Tipsnya rekrut, lebih baik nggak banyak rekrut sedikit tapi jadi, yang benar. Ya, karena supaya persistensimu aman. Bagi saya rekrut itu misteri, nggak ada yang tahu pasti. Tapi paling nggak bisa kelihatan. Misalkan ya, kalau orang ini sudah punya natural market, artinya dia join pasti bisa beli sendiri gitu loh. Itu kan sudah punya natural market. Itu minimal pasti kasih API, tapi belum tentu jadi leader. Kenapa? Karena dia udah punya usaha. Belum tentu dia mau ninggalin untuk Prudential. Mungkin butuh waktu untuk sampai sekian lama dia mau join jadi leader di Prudential. Tapi at least orang ini ngasih saya API tahun ini. Dan dengan persuasifmu, sementara waktu kamu bisa bikin dia ini mau rekrut buat kamu. Itu yang harus Anda lakukan. Leader yang besar nggak mungkin karena agent direct murni rekrutan dia itu banyak, nggak mungkin. Pasti permainan agent get agent, agent get agent, agent get agent. Contoh misalkan di tim saya rekrut Sofyan bawa Darman. Nih, Darman sekarang bawa grup-grupnya Nissan tuh banyak yang resign gara-gara saya. Ya, surat resign-nya tunjukin saya loh. Habis saya BOP, saya training, dia langsung BB saya. Wah, aku kok pengen resign ya daripada ini. Ya udah, resign. 3 orang resign dari Nissan. Ya, saya rekrut Kevin bawa Jack bawa Denny bawa Dodi. Terus, kenapa mereka mau merekrut? Simple. Ya, saya berhasil persuasif ke dia. Intinya apa? Mau nggak mau, lu suka nggak suka, lu udah terlanjur nyemplung di Prudential. Lu harus pikir bahwa bisnis ini tuh AM ujungnya, bukan di agent. Selama lu bisa rekrut orang, ambil dulu daripada diambil orang. Karena begitu diambil orang, lu nggak bisa ambil loh. Akhirnya apa? Pokoknya dia kelihatan oke, ya diambil dulu. Nah akhirnya agent-agentnya jalan. Nggak mungkin saya bisa merekrut semua satu persatu dengan sendiri, nggak bisa. Itu nggak akan jalan. Harus agent. Contoh lah paling gampang, flashback zamannya Kado. Ya ada yang hari ini ada. Saya merekrut cuma Kado toh kan. Kado bawa siapa? Lisa. Bawa Johnny Johnson. Lisa bawa Johnny Johnson. Ya kan? Saya rekrut Kado bawa Jali bawa Ida. Ya kayak gitu loh. Harus memang agent. Nggak bisa saya sendiri. Ngerti ya? Terus gimana kalau tahun depan orangnya hilang? Nggak masalah. Ngerekrut itu bukan untuk masa depanmu sampai Anda bayangin hari ini ngerekrut 10, 10 ada terus nih tiap tahun. Nggak bisa. Mesti ada yang hilang. Mesti. Tapi nggak usah dipikirin. Pokoknya strategi 1 tahun. Pokoknya harus rekrut harus dipersuasif. Dia bisa bawa agent. Terus demikian. Itu yang terjadi. Ngerti ya? Saya ngerekrut Hendro ngerekrut Kuari. Itu bigis semua. Ngerti ya? Dan nggak gampang. Saya waktu ngikut Kuari 4 bulan nggak pernah aktif loh Kuarinya. Nah, untung dia bisa diajak ngomong, mau datang meeting tim, mau saya ajak ngomong one-on-one. Singkat cerita, dia ngerekrut lagi 1 orang namanya Dedi. Ya, si Dedi ini sampai sekarang juga nggak join, nggak aktif. Tapi waktu itu saya tanya, kenapa kok ngerekrut Dedi? Saya memang pancing, saya udah tahu. Dia bilang gini, kok Dedi ini luar biasa. Dia ini pengusaha, relasi ini wakil. Kalau jadi agent, pasti banter. Terus saya cuma bilang gini, mau bedanya dengan kamu? Kuari juga pengusaha, relasi juga banyak. Bukti ini EPM nol, nggak mau jalan. Why? Karena lu sungkan nggak beralasan. Nah, akhirnya tak obati dulu. Begitu selesai, langsung dia bilang, wes kok aku besok tak berangkat ke Semarang. Pulang dari Semarang, bawa 211 juta EPM. Langsung bigis. Ini pengusaha besi, gitu. Nah, memang harus seperti ini treatmentnya. Jadi, rekrut dipersuasif lagi, diajak ngomong one-on-one lagi. Kenapa harus ada? Ya, jadi dia mau jalan gitu. Macam-macam loh. Saya punya agent Dharma tambah lebih ribet lagi. Ya, punya supermarket paling gede di Sumbawa, punya showroom mobil di Jakarta. Terus di Surabaya ini ngurusin kerjanya papanya. Wih, ribet. Usahanya ada 4, gede semua. Gimana mau jalanin Prudential? Ya relation aja. Ya, kadang saya panggil, saya ngomong lagi.
Ya, dia ambisi besar, senangnya tantangan. Nah, saya ngerti, saya bilang, lu mesti challenge dirimu. Ini bisnis yang aneh buat lu. Lu kan selama ini lu tinggal jual barang langsung laku. Lu pinter cari supplier, lu pinter cari lubang. Lu bisa nggak bikin orang bisa punya polis? Belum tentu kan? Lu mesti coba jalan ini. Tertantang dia. Nah, akhirnya dia join. Ya, sekarang EP-nya udah gopean, sudah Pak. Nah, si Jack beda lagi. Jack memang ambisi, ada orang yang memang suka bisnis. Nah, Jack orangnya kayak gitu. Jadi termotivasinya gampang. Dia malah nggak terlalu suka small case. Bagi dia sama aja kan servisnya, mending aku cari yang big case terus. Jadi dia big case semua, nggak ada yang small. Semua big case semua. Ya. Nah, jadi pesan saya kalau mau rekrut, kita nggak bisa meetingin the whole dengan ngomong satu kali, nggak bisa. Meeting all itu hanya meeting bahas kulit luar, kontes, visi, strategi, itu aja. Tapi mau bikin dia jalan satu-satu, itu mesti panggil satu-satu. Nggak bisa, mesti panggil satu-satu. Nggak bisa ngomong sekali gini, wih termotivasi ngambil langsung. Nggak bisa, mesti satu-satu. Ya ada waktu, kamu mau ngomong belum? Ya wes ke kantor. Oh, ya Pak, lu planning lu ya apa sih? Oh masalah di mana? Cerita lagi. Lu tau kan bisnisnya kayak gini. Masa lu nggak mau langsung tancap gas? Lu masa nggak mulai ngerekrut? Lu mesti mikir ke UM lu. Even mereka nggak jadi UM pun ya, it's okay. Tapi mereka membawa API gede buat saya. Ya itu aja strateginya. Tahun depan mikir lagi gimana cari Kevin, cari Jack, cari terus gitu lagi. Ngerti ya? Dan jangan sembarangan rekrut profilnya nggak benar. Hati-hati. Dari utama pun juga mau sama saya. Ada beberapa orang kadang dia merekrut orang salah gitu. Ya, itu kalau nggak diomongin, pasti merekrut orang salah terus gitu. Udah kebiasaan dia. Jadi harus dipanggil, diomongin, lu tak kasih tahu ya, lu merekrut orang nggak boleh gini, lu harus gini. Dia harus tahu. Nggak boleh kamu sounding di all gini. Jadi ya rekrut itu harus kayak gini. Dia nggak ngerti pasti. Nggak akan sadar kalau dia itu ngomong buat dia. Nggak sadar. Mesti dipanggil, diomongin. Rekrut nggak boleh gini, harus gini. Kayak gitu. Ya, rekrut misteri lah. Mau semua orang juga nggak gampang. Cuma semakin Anda sering rekrut, ya pasti Anda bisa mulai ngerti yang mana yang terbaik. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan how to rekrut. Saya yakin semua orang bisa rekrut. Yang susah adalah how to coaching. Nah, itu yang susah. Ya, gimana kamu bisa coach dia tetap termotivasi, punya skill. Nah, itu yang nggak gampang. Nah, itu yang harus dipelajari. Ya pacarnya. Ya kuncinya di dirimu lagi. Kalau Anda jago selling, harusnya anakmu jago selling. Makanya ada yang masih agent harus genjot jago selling supaya Anda bisa publikasi. Ngerti ya? Nah, cara motivasi orang teorinya loh ya. Tiap orang nggak punya hot button yang sama, pasti beda. Ada yang jalannya cuma karena sungkan, ada loh. Ada yang cuma jalannya karena sungkan, ada. Agent saya Kevin tuh rasanya jalannya pas sungkan dong. Ya, dia sama papa mama nggak disupport. Kemarin ketahuan malah dimarahin, sampai ditanyai, memangnya lu kurang duit lah, kurang piro ngomong, sampai gitu kan? Sampai dia udah mau mundur, tak panggil lagi di rumah, ajak ngomong lagi, ya wes mulai prospek lagi, ya kan? Gimana rumahmu? Pertama mau ditinggal, panggil lagi. Jadi kayak equity fund gitu, naik turun, ya kesel juga gitu ya. Ngomongin lagi, semangat lagi, hilang lagi, ngomongin lagi, gitu terus. Memang capek. Ya repotnya kalau merekrut orang yang sudah di level pengusaha ya gitu. Ya M3 nggak mungkin datang, meeting game susah. Yang bisa ketemunya ya kalau di rumah, panggil sitok lagi jam 8, jam 10 malam, kumpul lagi. Ya gitu, cuma capek. Tapi habis diomongin, semangat lagi. Ya gitu-gitu loh, susah. Ya. Tapi ya EP-nya 4M lumayan. Ya, oke. Sudah selesai 10? Sudah selesai ya? Oke, pesan saya teman-teman, 1,5 bulan ini nggak boleh tanpa goal. Ya, minimal yang EPA-nya 0 harus kejar 100 juta. Oke, bisnis di Prudential itu kalau gagal itu murni kesalahan dulu, karena Anda nggak gerak. Ya, tapi kalau Anda gerak, Anda pasti berhasil. Oke, semangat lagi. Beri plus lagi Bapak Pindu sama saya undang untuk